Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Pertama-tama segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita banyak nikmat dan karunia sehingga pada sore hari ini Allah Subhanahu wa taala masih mempertemukan kita dalam rangka mengkaji ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala dan sunnah-sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang mana hal itu merupakan kewajiban kita sebagai seorang muslim untuk mempelajari agama kita. Perlu kita ketahui ada sebuah kabar gembira yang datang dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bahwasanya ketika seseorang dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk memahami ajaran agama ini, yaitu agama Islam, maka itu sebuah pertanda baik bahwasanya Allah Subhanahu wa taala menginginkan kebaikan bagi kita. Sebagaimana sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, may yuridillahu bihi khairan yufaqihu fid din. Barang siapa yang dikehendaki baik oleh Allah Subhanahu wa taala, yufaqihu fid din, maka Allah Subhanahu wa taala akan memahamkan orang tersebut terhadap ajaran agama Allah Subhanahu wa taala. Ini merupakan kabar gembira, Bu, bahwasanya ketika Allah Subhanahu wa taala memudahkan langkah kita untuk mempelajari, menghadiri majelis ilmu guna mempelajari ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan hal itu merupakan kebaikan yang Allah inginkan dari kita. Yang kedua, salawat dan salam mudah-mudahkan tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah membawa kita, membimbing umatnya dari jalan kegelapan menuju jalan yang terang benderang. Dahulu manusia tidak mengenal Allah Subhanahu wa taala, kemudian dengan diutusnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam oleh Allah Subhanahu wa taala, maka kita bisa mengetahui siapa Tuhan kita dan apa kewajiban kita terhadap Allah Subhanahu wa taala yang telah menciptakan kita. Kemudian insyaallah pada hari ini, Bu, sebagaimana yang telah disampaikan oleh panitia, bahwasanya insyaallah pada hari ini, Bu, kita akan mempelajari tentang masalah lapang dada. Lapang dada itu adalah kunci untuk kebahagiaan kita di dunia dan di akhirat. Apa yang dimaksud dengan lapang dada? Lapang dada itu legowo, Bu. Kalau bahasa Jawanya legowo, menerima. Itu lapang dada namanya.
Lapang dada yang bagaimana? Yang bisa atau legowo terhadap apa? Yang bisa membawa kita kepada kebahagiaan di dunia dan di akhirat. Perlu kita ketahui bahwasanya Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam sebuah ayat. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Faman yuridillahu ay yahdiyahu yashrah sadrahu lil Islam." Barang siapa yang Allah Subhanahu wa taala kehendaki untuk memberinya petunjuk, barang siapa yang oleh Allah Subhanahu wa taala orang ini akan diberikan petunjuk, kata Allah Subhanahu wa taala, yashrah sadrahu lil Islam, maka Allah Subhanahu wa taala akan melapangkan dadanya untuk menerima agama ini. Itu artinya apa? Kelapang dadaan seseorang untuk menerima agama ini sebagai aturan hidupnya yang akan dia jalani dalam menjalani kehidupan di dunia ini, itu merupakan sebuah ciri bahwasanya Allah Subhanahu wa taala akan memberinya petunjuk. Sebaliknya, wa may yurid ayyudillahu, barang siapa yang oleh Allah Subhanahu wa taala kehendaki untuk menyesatkannya, yad'al sadrahu dayiqan harajan ka'annama yas'adu fis sama, maka Allah Subhanahu wa taala akan menjadikan dadanya dayiqan, sempit, harajan, merasa sesak, tidak nyaman untuk melaksanakan agama ini. Ka'annama yas'adu fis sama, seolah-olah ia sedang naik ke atas langit. Kadzalika yaj'alullahu rijsa 'alal ladzina la yu'minun, begitulah Allah Subhanahu wa taala menjadikan azabnya atas orang-orang yang tidak beriman. Dalam ayat ini, Bu, Allah Subhanahu wa taala memberitahu kepada kita bahwasanya ketika Allah Subhanahu wa taala sudah melapangkan hati seseorang untuk menerima agama ini sebagai panduan hidupnya yang akan dia jalani, maka itu pertanda bahwasanya Allah Subhanahu wa taala akan memberinya petunjuk. Jadi kalau kita ada ajaran agama, Bu, kok itu belum kita laksanakan, laksanakan saja, Bu. Maka dengan begitu nanti Allah Subhanahu wa taala akan menambahkan petunjuk kepada kita. Kenapa? Karena ketika kita melakukan sebuah perintah Allah Subhanahu wa taala, maka ketika kita melakukannya, maka termasuk balasan yang akan Allah berikan kepada kita selain pahala, Allah Subhanahu wa taala akan memudahkan kita untuk melakukan kebaikan-kebaikan yang lain. Sehingga Allah Subhanahu wa taala akan semakin melapangkan kita untuk menerima agama ini, untuk melaksanakan semua ajaran agama ini. Karena orang itu, Bu, ketika beriman, tingkat kelapangan dadanya untuk melaksanakan agama ini tidak sama. Kita ambil contoh, Bu. Umpamanya Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Itu orang yang sangat beriman dan sangat lapang dadanya untuk melaksanakan agama ini. Apapun yang diperintahkan agama ini akan ia laksanakan, dan apapun yang dilarang oleh agama ini akan dia tinggalkan. Kenapa? Karena kelapangan dadanya luar biasa, Bu. Dan nanti tingkat kebahagiaan orang di dunia ini, Bu, itu seberbanding lurus dengan kelapangannya untuk menerima agama ini. Semakin lapang dadanya untuk menerima agama ini,
semakin lapang dadanya untuk melaksanakan ajaran agama ini, maka segitu pula kebahagiaan yang akan dia capai ketika dia hidup di dunia dan di akhirat. Oleh karena itu Bu, nanti di akhirat tingkat surga yang akan Allah berikan kepada kaum mukmin itu derajatnya tidak sama. Apa yang membedakan derajat mereka di surga? Yang membedakan adalah tingkat kelapangan mereka untuk menerima agama ini. Karena ada orang Bu, dalam secara umum dia menerima agama, tapi dalam melaksanakan beberapa syariat agama ada yang sangat semangat, ada yang semangatnya sedang-sedang, ada yang cukup semangat, ada yang lemah semangatnya. Nah, dan itu Bu mempengaruhi tingkat kelapangan dada dia. Oleh karena itu Bu, ketika seseorang semakin lapang dadanya untuk menerima agama ini, sehingga semua apa yang diajarkan agama ini dia laksanakan dan dia jadikan panduan untuk menjalani kehidupan ini, maka semakin besar pula tingkat kebahagiaan yang akan dia dapatkan. Karena pada dasarnya Bu, sudah menjadi sunnatullah orang yang melaksanakan agama ini itu akan diberi keamanan, kenyamanan, dan akan dijauhkan oleh Allah Subhanahu wa taala dari rasa sedih. Karena itu perjanjian antara Allah Subhanahu wa taala dengan manusia. Allah Subhanahu wa taala menyebutkan di dalam Al-Qur'an, dahulu ketika Allah Subhanahu wa taala mengusir Adam, Hawa dan iblis dari surga ke dunia Bu, Allah Subhanahu wa taala mengatakan kepada mereka, qulnah bitu minha jami'a. Kami katakan ihbitu minha jami'a. Wahai Adam, Hawa dan iblis, turunlah kalian semua ke muka bumi. Fa imma ya'tiyannakum minni huda. Ketika nanti datang petunjukku kepada kalian, faman tabi'a hudaya, barang siapa yang mengikuti petunjukku, Allah mengatakan fala khaufun alaihim walahum yahzanun, maka tidak ada rasa takut yang akan menimpa mereka, walahum yahzanun, dan mereka tidak pula akan bersedih. Ini merupakan sunnatullah Bu, yang sudah Allah tetapkan bagi Bani Adam. Siapa saja yang mengikuti petunjuk yang Allah turunkan, siapa saja yang mengikuti petunjuk yang Allah turunkan kepada mereka lewat utusan yang Allah utus kepada mereka, maka orang itu tidak akan pernah merasakan sedih dan tidak pula akan pernah merasakan rasa takut. Itu sudah menjadi sunnatullah sejak zaman Nabi Adam alaihissalam sampai nanti hari kiamat. Karena Allah sudah berjanji, faman tabi'a hudaya, barang siapa yang mengikuti petunjukku, fala khaufun alaihim walahum yahzanun, maka mereka tidak akan ada rasa takut dan tidak pula mereka akan bersedih. Oleh karena itu Bu, kalau kita tanya siapakah manusia yang paling bahagia, ya orang yang paling taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena tingkat kebahagiaan seseorang itu diukur dengan apa? Dengan tingkat kelapangan seseorang untuk menerima agama ini sebagai jalan hidupnya. Itu saja anunya. Kemudian itu adalah pondasi dasar kelapangan untuk menerima agama ini. Jadi orang akan dikatakan bahagia manakala orang itu lapang menerima agama ini. Itu secara umum Bu, itu adalah kunci kebahagiaan. Ada lagi Bu, lapang dada yang secara khusus disebut oleh Allah Subhanahu wa taala, yang merupakan bagian dari ajaran agama ini, agar kehidupan kita semakin tentram, semakin nyaman, tidak terlalu banyak masalah.
yaitu lapang dada ketika kita melihat orang lain bersalah kepada kita atau melakukan tindakan yang membuat kita tidak nyaman. Kenapa? Karena lapang dada ketika kita melihat tindakan orang yang berbuat salah kepada kita, itu merupakan sebuah keharusan, Bu, yang harus kita lakukan. Kenapa? Karena orang-orang yang di sekitar kita itu manusia, Bu, bukan malaikat. Sehingga kemungkinan mereka untuk berbuat salah sangat tinggi. Ketika kita melihat orang berbuat salah kepada kita, kemudian kita berat untuk lapang dada kepada dia, berat hati untuk memaafkan kesalahan-kesalahan dia, itu merupakan bencana bagi kita yang akan menyiksa kehidupan kita. Kenapa? Karena setiap orang pasti pernah berbuat salah, dan setiap orang mesti memiliki aib yang kita sukai dari dia. Coba bayangkan, Bu, setiap orang bersalah tidak kita maafkan. Setiap orang bersalah tidak kita maafkan. Lama-lama, Bu, kehidupan kita akan sangat sempit sekali. Kenapa? Karena setiap kita ketemu orang, kalau kita tidak mau memaafkan, Bu, pasti sikap kita sudah tidak akan nyaman. Perasaan tidak nyaman, sikap kita kepada dia juga akan berbeda. Tapi beda, Bu, kalau kita bersikap kepada ketika orang itu bersalah kepada kita, kita anggap dia tidak pernah berbuat salah sama sekali kepada kita karena kelapangan hati kita. Itu nanti kalau kita bersikap seperti itu, Bu, itu kehidupan kita akan luas. Pikiran kita juga akan nyaman, tidak akan disiksa oleh perasaan benci. Karena manusia itu, Bu, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kullu bani Adam khata. Setiap anak Adam pasti sering berbuat salah. Nabi tidak mengatakan mukhti, tidak. Nabi mengatakan khata. Dalam bahasa Arab, khata itu bermakna mubalaghah. Artinya pasti sering berbuat salah. Tidak bisa tidak. Hatta para nabi, Bu, itu pernah berbuat salah. Para nabi, Bu, apalagi kita. Tapi Nabi mengatakan wa khairul khata'ina at-tawwabun. Dan sebaik-baik orang yang berbuat salah adalah orang yang mau kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Orang yang mau bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, Bu, Allah Subhanahu wa taala itu sangat mengapresiasi orang yang mau memaafkan kesalahan orang lain. Bahkan dalam banyak hadis yang sahih, dalam banyak ayat Allah Subhanahu wa taala, Allah Subhanahu wa taala sering memuji orang-orang yang mau memaafkan kesalahan orang lain. Kita ambil contoh, Bu. Dalam sebuah ayat Allah Subhanahu wa taala mengatakan, ketika Allah Subhanahu wa taala menyebutkan tentang sifat-sifat orang yang bertakwa, Allah mengatakan wal kadhiminal ghaidha wal 'afina 'anil nas wallahu yuhibbul muhsinin. Wal kadhiminal ghaidha, orang yang bertakwa itu adalah orang yang bisa menahan rasa marahnya. Bukan cuma bisa menahan rasa marahnya, wal 'afina 'anil nas, dan dia juga mau memaafkan kesalahan-kesalahan orang yang berbuat salah kepadanya. Kemudian Allah Subhanahu wa taala menutup ayat ini dengan ucapan wallahu yuhibbul muhsinin. Dan Allah Subhanahu wa taala mencintai orang-orang yang berbuat ihsan, mencintai orang-orang yang berbuat baik. Artinya apa? Orang yang mau memaafkan kesalahan orang lain dan mau menahan rasa marahnya, itu merupakan perbuatan baik yang sangat Allah cintai. Orang yang bisa menahan rasa marahnya dan mau memaafkan kesalahan orang lain akan dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Terus apalagi, Bu, ya, kesalahan itu muncul dari orang-orang yang sangat kita sayangi. Dari keluarga kita, anak kita, ibu kita, bapak kita, kakek kita, sepupu kita,
kemudian paman-paman kita, itu adalah orang-orang yang kerabat-kerabat kita. Mereka adalah orang yang paling sering bergaul dengan kita. Kalau kita sering bergaul dengan mereka, konsekuensinya adalah kita akan sering melihat kesalahan mereka, akan sering melihat kekurangan mereka. Oleh karena itu, Bu, memberikan maaf kepada kerabat yang berbuat salah kepada kita, itu pahalanya berlipat-lipat, lebih besar daripada kita memaafkan kesalahan orang lain. Kalau ada orang luar, Bu, bersalah kepada kita, kita maafkan, itu pahalanya besar, Bu. Tetapi akan lebih besar lagi kalau ternyata kita bisa memaafkan kesalahan orang-orang yang paling dekat dengan kita, terutama keluarga kita, istri kita, atau suami kita. Kenapa? Karena mereka itu adalah orang yang paling banyak berjasa kepada kita. Kadang-kadang, Bu, kita kalau melihat orang, Bu, sering kita melihat orang, Bu, bukan cuma kadang. Kalau ada orang berbuat baik kepada dia, itu untuk bilang terima kasih, itu untuk tidak bilang terima kasih itu, Bu, berat sekali. Tapi kadang-kadang kita, Bu, melihat ada orang, Bu, ketika keluarganya berbuat baik kepada dia, untuk mengucapkan terima kasih itu berat sekali, Bu. Padahal sama-sama kebaikan yang diberikan. Begitu juga memaafkan, Bu. Kadang-kadang kita kalau ada anak tetangga kita berbuat salah kepada kita, kita untuk memaafkan itu gampang sekali. Tapi kalau yang bersalah itu adalah anak kita atau keluarga kita, itu sering kita menjadikannya sebagai catatan. Terbalik, Bu. Seharusnya ketika kita melihat orang yang dekat dengan kita bersalah kepada kita, itu kita lebih mudah memaafkannya. Kenapa? Karena orang yang di sekitar kita itu, Bu, yang dekat dengan kita, itu adalah orang yang paling banyak berbuat baik kepada kita. Dan sudah menjadi ketetapan syar'i, Bu, kalau kita mau berbuat baik, orang yang paling berhak mendapatkan kebaikan kita itu adalah orang yang paling dekat dengan kita. Termasuk memberikan maaf. Termasuk memberikan maaf. Jadi memberikan maaf itu adalah sebuah kebaikan. Kalau kita mau memberikan maaf, utamakan orang yang paling dekat dengan kita terlebih dahulu. Jangan orang luar dapat, sementara keluarga sendiri kita tidak mendapatkan kebaikan kita. Karena dalam agama itu, Bu, nepotisme itu disyariatkan, Bu. Nepotisme itu disyariatkan. Karena Allah mengatakan, "Qu anfusakum wa ahlikum nar." Jagalah diri kalian dan keluarga kalian dari api neraka. Jadi yang diutamakan siapa dulu? Diri sendiri baru keluarga, bukan tetangga, bukan, Bu. Keluarga dulu. Kemudian Allah Subhanahu wa taala mengatakan tentang masalah berbuat baik, Bu. Wa yas'alunaka madza yunfiqun. Muhammad, mereka bertanya kepada kamu tentang kalau mau berinfak kepada siapa? Yang disebut pertama kali siapa oleh Allah? Qul ma anfaqtum min khairin. Katakan Muhammad, kalau kalian mau berinfak, berikanlah kepada siapa dulu? Falil walidaini, bapak ibu dulu. Keluarga dulu. Yang disebut siapa? Bapak ibu dulu. Wal aqrabin, baru siapa? Kerabat-kerabat yang lain. Kalau infak itu sebuah kebaikan yang harus diberikan kepada kedua orang tua kemudian kerabat, infak itu adalah sebuah kebaikan. Memberikan maaf dan lapang dada dengan kesalahan itu juga sebuah kebaikan. Kalau mau memberikan, sama urutannya, Bu. Keluarga, orang tua dulu, baru kerabat kita. Baru kerabat kita, Bu. Karena kalau kita berinfak kepada keluarga itu dosa besar, Bu. Apa? Sebuah pahala yang sangat besar. Itu berimbang dengan dosanya kalau kita menelantarkan mereka. Berimbang dosanya kalau kita menelantarkan mereka. Jadi berinfak kepada keluarga pahalanya tidak sama berinfak dengan kepada orang lain. Menyakiti keluarga dosanya juga tidak sama dengan menyakiti orang lain. Jadi antara pahala dan dosa itu, Bu, berbanding terbalik.
Kalau dosanya besar, pahalanya juga besar. Oleh karena itu Bu, dalam sebuah hadis yang sahih tentang masalah memaafkan keluarga ini Bu, ada sebuah hadis sahih Bu, yang bunyinya seperti ini. Suatu ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam didatangi oleh seseorang. Orang itu mengadu kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya Rasulullah, innali qarabatan. Wahai Rasulullah, sesungguhnya aku punya kerabat-kerabat. Asiluhum wa yaqta'unni. Kalau aku menyambung tali silaturahim dengan mereka ya Rasulullah, mereka memutusnya. Kalau aku berbuat baik kepada mereka, mereka membalas kebaikanku dengan keburukan. Kalau aku berkata lembut kepada mereka, mereka membalasnya dengan kata-kata yang kotor. Apa kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? La in kunta kama qulta, seandainya benar engkau seperti yang kamu ceritakan, kerabat kamu setiap kamu nyambung mereka mutus. Kalau kamu berbuat baik, mereka membalasnya dengan keburukan. Kalau kamu berkata baik, mereka membalasnya dengan kata-kata yang kotor. Apa kata Nabi? Faka'annama tusiffuhumul malla. Kayaknya kamu itu menyirati mereka dengan abu panas. Kenapa? Karena setiap kebaikan yang kamu berikan kepada mereka itu mengundang mereka untuk berbuat buruk. Kata Rasulullah selanjutnya, wala yazalu ma'aka minallahi dhahir madum ta'ala dzalika. Senantiasa pertolongan Allah Subhanahu wa taala akan bersama kamu selama kamu tetap mempertahankan sikap kamu itu. Jadi meskipun mereka mutus, jangan kamu putus, balik sambung. Kalau mereka berkata buruk kepada kamu, jangan balas keburukan mereka dengan keburukan, balas dengan ucapan-ucapan yang baik. Kalau mereka menyikapi kamu dengan sikap yang tidak baik, balas sikap tidak baik mereka dengan sikap yang baik. Kata Rasulullah, kalau sikap itu tetap kamu pertahankan, fala yazalu ma'aka minallahi dhahir. Senantiasa pertolongan Allah akan selalu bersama kamu. Ini merupakan fadilah Bu. Fadilah berlapang dada terhadap kesalahan kerabat-kerabat kita. Termasuk diantaranya keluarga kita Bu. Bagi yang laki-laki kesalahan istrinya, bagi yang perempuan kesalahan suaminya. Jangan mendulukan nafsu ketika kita melihat kesalahan orang lain. Kenapa? Karena yang namanya ngikuti nafsu Bu, itu ujung-ujungnya pasti penyesalan. Karena itu Bu, banyak sebuah masalah-masalah besar Bu dalam keluarga itu bisa selesai hanya dengan satu. Apa? Lapang dada. Coba kita bayangkan Bu, setiap ada keluarga yang bertengkar, nggak usah dua-duanya, sebelah saja yang lapang dada Bu, selesai masalahnya. Selesai masalahnya. Yang jadi masalah, dua-duanya tidak ada yang lapang dada. Kalau dua-duanya sama-sama lapang dada Bu, selesai, nggak ada masalah Bu. Yang besar ada masalahnya. Tapi kalau dua-duanya sama-sama lapang dada Bu, selesai urusannya, ada kan panjang. Masalah itu panjang gara-gara apa? Gak ada yang lapang dada Bu. Gak ada yang mau memaafkan kesalahan orang lain. Kadang ada Bu memaafkan tapi jadi catatan. Ya saya kita maaf nanti gak ada maafkan lagi. Subhanallah. Gak akan selesai masalahnya. Kenapa Bu? Karena setiap orang itu Bu, seperti kata Nabi tadi, pasti pernah berbuat salah. Setiap orang mesti memiliki sikap atau sifat yang enggak disenangi oleh orang lain, mesti itu Bu. Karena pada dasarnya Bu, tidak ada manusia yang sempurna, mesti ada kekurangan. Oleh karena itu Bu, untuk masalah lapang dada ini Bu, memaafkan kesalahan orang lain, Allah Subhanahu wa taala berfirman, falyafu wal yasfahu. Hendaklah seorang muslim, seorang mukmin itu mau memaafkan kesalahan. Hendaklah orang-orang mukmin, hendaklah mereka mau memaafkan dan berlapang dada dengan kesalahan
saudara-saudara mereka yang lain. Kemudian Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "Ala tuhibbuna ay yaghfirallahu lakum?" Bukankah kalian ingin Allah Subhanahu wa taala mengampuni dosa-dosa kalian? Artinya apa? Allah bertanya seperti ini, Bu. Itu artinya kalau kalian ingin Allah Subhanahu wa taala memaafkan kesalahan-kesalahan kalian, maka maafkanlah kesalahan-kesalahan orang lain kepada kalian. Apalagi itu adalah keluarga kita atau orang-orang yang dekat dengan kita. Wallahu ghafurur rahim. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Dalam ayat yang lain, Bu, tentang masalah memaafkan kesalahan orang lain ini, Bu, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wala tastawil hasanatu walas sayyi'ah." Tidak sama antara kebaikan dan keburukan. Kebaikan tidak sama dengan keburukan, Bu. Begitu juga pelaku kebaikan tidak sama dengan pelaku keburukan. Begitu juga balasan. Balasan orang yang berbuat baik tidak sama dengan balasan pelaku perbuatan buruk. Kemudian Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "Idfa billati hiya ahsan." Balaslah keburukan itu dengan kebaikan. Apa kata Allah selanjutnya? Fa idzal ladzi bainaka wa bainahu adawatun ka'annahu waliyyun hamim. Maka tiba-tiba saja seseorang dengan orang lain yang awalnya terdapat permusuhan, ka'annahu waliyyun hamim, akan menjadi seolah-olah mereka itu adalah teman yang sangat akrab sekali. Wa ma yulaqqaha, dan tidaklah diberi taufik atau tidaklah diberi ilham untuk bisa membalas keburukan dengan kebaikan, illal ladzina sabaru, kecuali orang-orang yang sabar. Jadi ketika seseorang, Bu, itu mampu untuk membalas keburukan orang lain dengan kebaikan dia, itu merupakan tanda kesabaran dia. Wa ma yulaqqaha illa dzu hazzin azim, dan tidaklah orang itu diberi taufik untuk bisa membalas keburukan dengan kebaikan, melainkan orang itu adalah dzu hazzin azim, orang yang memiliki keuntungan yang sangat besar sekali. Jadi menuruti syariat agama untuk mau memaafkan dan berlapang dada dengan kesalahan orang yang berbuat salah kepada kita, apalagi itu merupakan kerabat kita, maka Allah mengatakan, Bu, dzu hazzin azim, orang itu merupakan orang yang mendapatkan keuntungan yang sangat besar. Kemudian, Bu, di antara hikmah berlapang dada dan mau memaafkan kesalahan orang lain, Bu, selain yang akan kita dapatkan adalah kebahagiaan, Bu, seperti yang kita katakan di awal. Kita bayangkan, Bu, seandainya ada orang salah, kita maafkan. Ada orang berbuat salah, kita maafkan lagi. Kalau sering bagaimana? Ya sering dimaafkan. Semakin sering kita memaafkan orang lain, maka itu menunjukkan besarnya kesabaran yang kita miliki. Karena orang sabar itu Bu, sabar itu darajat, bertingkat-tingkat, Bu. Allah Subhanahu wa taala, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan dalam sebuah hadis yang sahih tentang masalah memberikan maaf, Bu. Rasulullah mengatakan, "Ma naqasat shadaqatun min malin." Sedekah yang dikeluarkan seseorang tidak akan pernah mengurangi hartanya. "Wa ma zadallahu bi'affin li'abdin illa izza." Dan tidaklah Allah Subhanahu wa taala menambahkan kepada seorang hamba yang mau memaafkan kesalahan orang lain illa izza, melainkan Allah Subhanahu wa taala akan menambahkan kemuliaan kepadanya. Oleh karena itu, Bu, orang yang suka memaafkan itu aziz, Bu, akan mulia. Di mata siapa? Di mata semua orang, baik yang pernah berbuat salah kepadanya atau orang yang tidak pernah berbuat salah kepadanya. Coba, Bu, kita lihat, Bu, ada orang yang suka memaafkan,
semua orang akan memuliakan dia. Semua orang akan hormat kepadanya. Ini merupakan jaza bagi dia, balasan. Dan tidak ada ceritanya, Bu, orang yang memaafkan kemudian hidupnya soro, tidak ada, Bu. Orang yang ngalah hidupnya pasti nyaman. Kenapa? Karena seperti kata Rasulullah tadi itu, Bu, ketika Rasulullah diwaduli sama orang itu, Bu, bahwasanya kerabat-kerabat dia suka mutus dia, akan tapi tetap dia menyambungnya. Keluarganya berkata buruk kepadanya, akan tetapi dia tetap berkata baik kepada mereka. Itu menunjukkan besarnya lapang dada dia, besarnya kesabaran dia, sehingga Rasulullah mengatakan senantiasa pertolongan Allah Subhanahu wa taala akan bersama kamu selama engkau tetap mau mempertahankan sikap kamu itu. Oleh karena itu, Bu, dalam sejarah kehidupan manusia, Bu, dan ini bisa kita lihat dalam kehidupan sehari-hari, orang yang mau memaafkan kesalahan orang lain dan mau berlapang dada kepada siapapun yang berbuat salah kepadanya, orang itu pasti aziz, pasti akan mulia. Dan Rasulullah mengatakan, wa ma tawadha'a abdun lillahi illa rafa'ahu Allah. Dan tidaklah seseorang itu bertawadhu, merendahkan hatinya karena mengharapkan pahala Allah Subhanahu wa taala, melainkan Allah Subhanahu wa taala pasti akan mengangkat derajatnya. Sebagai penutup, Bu, ya, ini sudah sebagai kajian kita pada sore hari ini, Bu, sebelum kita masuk sesi tanya jawab, ada sebuah hadis tentang masalah mau bersabar dengan kesalahan-kesalahan orang lain. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, al-mu'minul ladzi yukhalitun nasa, seorang mukmin yang mau bergaul dengan orang lain, mau semerawung, Bu, dengan orang lain. Wa yasbiru ala adzahum, dan dia mau bersabar dengan sikap tidak baik mereka kepadanya. Jadi ada orang mukmin, Bu, bergaul dengan orang, dan orang ini mau bersabar dengan sikap buruk orang lain kepadanya. Dicemooh, dilecehkan, dirasani, aibnya disebut-sebut, sabar aja dia. Khairun, Nabi mengatakan lebih baik, minal ladzi la yukhalitun nasa wa la yasbiru ala adzahum, daripada orang yang tidak mau bergaul dengan manusia yang lain dan dia tidak mampu bersabar dengan sikap buruk mereka kepadanya. Jadi kalau kita mau bergaul dengan orang dan kita siap untuk bersabar ketika melihat sikap mereka yang tidak baik kepada kita, itu tanda kebaikan kita. Kalau kita bisa melakukan itu, Bu, kata Rasulullah, khairun, lebih baik daripada orang yang tidak mau bergaul dengan manusia dan tidak mau bersabar dengan kesalahan-kesalahan mereka. Mungkin sampai di sini, Bu. Sebelum kita masuk, sebelum kita akhiri, mungkin ada pertanyaan, Bu, sampai jam 5. Nggih, Bu. Silakan, Bu. Nggih, Bu. Oh, nggih, Bu, iya. Belum ketemu, Bu, iya. Iya, Bu. Terima kasih, Bu. Nggih. Berbuat salah, kalau kita bersalah ke orang lain, Bu, kalau tidak ada hubungannya dengan hak, kayak masalah harta itu, Bu, kalau ada hubungannya dengan hak, Bu, kita kembalikan. Kalau dia sudah mati, kembalikan kepada siapa? Ahli warisnya. Tapi kalau tidak ada hubungannya dengan hak adami, kayak kita berbuat zalim tapi enggak ada hubungannya dengan harta, Bu, ya, maka kalau tidak ada, Bu, kita mintakan ampun buat dia, istighfar buat dia, Bu. Mudah-mudahan Allah buat yang meninggal, Bu. Kita mintakan ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala mengampuni dia. Hal ini berdasarkan hadis, Bu. Ada sebuah hadis yang sahih, Bu, tapi ini berkaitan dengan masalah ghibah, ngerasani orang, Bu. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, kafaratu man igtabtahu an tastaghfira lahu. Tebusan
bagi orang yang engkau rasani adalah engkau memintakan ampun buat dia. Memintakan ampun buat dia. Ngerasain itu kesalahan apa bukan, Bu? Kesalahan. Apa kafarahnya? Engkau mintakan ampun buat dia. Sudah, Bu, perbanyaklah istighfar buat dia. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala mengampuni dosa-dosa dia. Karena itu, Bu, termasuk sebuah doa yang sunnah untuk kita ucapkan itu adalah Allahumma ayyama muslimin zalamtuhu faj'al dzalika lahu qurbatan indaka yaumil qiyamah. Ya Allah, muslim mana saja yang pernah aku zalimi, jadikanlah kezalimanku kepadanya sebagai sesuatu yang bisa mendekatkan dia nanti di sisimu di hari kiamat. Jadi doanya, Bu, Allahumma ayyama muslimin zalamtuhu, ya Allah, muslim mana saja yang pernah aku zalimi, maka jadikanlah kezalimanku itu sesuatu yang bisa mendekatkan dia kepadamu di hari kiamat. Karena nanti balasan kezaliman orang yang berbuat zalim kepada orang lain, Bu, pahala yang menzalimi akan diberikan kepada siapa? Yang dizalimi. Kalau ternyata pahalanya enggak cukup, nanti dosa orang yang dizalimi akan diberikan kepada mereka yang menzalimi. Boleh, Bu, enggak apa-apa. Karena Allah itu paham semua bahasa, Bu. Begini, Bu, kalau kita minta kepada Allah, mintalah kepada Allah dengan bahasa yang kita pahami, Bu. Jangan memaksa menggunakan bahasa Arab. Kadang banyak, Bu, orang berdoa kepada Allah yang diminta enggak tahu dia. Banyak enggak, Bu? Akhirnya dia tidak pernah berdoa. Kenapa? Karena prinsip dia kalau berdoa harus pakai bahasa Arab. Enggak, Bu. Mintalah kepada Allah apa saja yang sampean butuhkan. Pakai bahasa Indonesia boleh enggak? Boleh. Pakai bahasa apa aja boleh, Bu. Enggak apa-apa. Boleh. Mungkin, Bu, yang lain mungkin, Bu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nggih, Bu. Misalnya saya makan pada anak-anak saya. Gimana, Bu? Anak pada keluarga misalnya. Nggih. Anak itu jadi besar. Marah. Kita itu harus bersabar. Gini, Bu. Salah satunya harus bersabar. Nggih, bersabar, Bu, betul. Nggih, Bu. Nggih, Bu. Nggih, boleh begini, Bu. Marah itu sifat dasar manusia, Bu. Marah itu sifat dasar manusia. Setiap manusia mesti punya rasa marah. Cuma melampiaskan rasa marah itu tidak boleh keluar dari koridor agama. Kalau anak kita berbuat salah, Bu, hindari doa-doa yang buruk. Hindari doa-doa yang buruk. Kenapa, Bu? Dia itu anak kita, Bu. Seburuk-buruknya anak kita, itu kita mesti masih memiliki rasa sayang kepadanya, nggak bisa ndak? Nabi Nuh itu, Bu, seorang nabi. Anaknya kafir, Bu. Ketika banjir besar, Bu, dia masih berharap kepada Allah agar apa? Allah menyelamatkan anaknya. Nabi Nuh meminta kepada Allah agar Allah menyelamatkan anak, tapi nggak dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kenapa Nabi Nuh minta agar anak diselamatkan? Dia itu anaknya masalahnya. Hindari berdoa buruk atas anak. Itu berbahaya, Bu. Jangan, Bu. Semarah apapun kita kepada anak, ucapkanlah doa yang baik. Semarah apapun kita, ucapkan doa yang baik. Kenapa? Kalau anak itu baik, Bu, yang untung siapa? Kita. Kalau doa kita, waliyadzubillah, Bu, ya. Kalau kita mengeluarkan doa buruk, doa itu dikabulkan, Bu. Yang sengsara siapa? Kita. Oleh karena itu, Bu, ada sebuah cerita, Bu. Ada sebuah cerita. Satu saat ada anak main-main, Bu. Ada anak main-main. Dia itu memecahkan pot bunga, Bu. Pot bunga yang harganya sangat mahal sekali. Karena terbuat dari apa gitu, Bu. Bagus sekali.
Saking marahnya ibunya, Bu, keluar kata-kata, Bu, yang enggak baik, Bu. Mudah-mudahan Allah meremukkan kamu. Subhanallah, Bu. Suatu saat anaknya itu melewati sebuah bangunan itu runtuh, menjatuhi tubuhnya. Ibunya itu teringat dengan doanya. Ibunya itu teringat dengan doanya, Bu. Ada lagi, Bu, seorang bapak melihat anak terlambat pulang. Anaknya terlambat pulang, marah dia. Mudah-mudahan celaka kamu, Bu. Malam itu anaknya keluar, Bu, tidak kembali. Bingung bapaknya, Bu. Paginya ternyata ketahuan sudah meninggal di pinggir jalan, Bu. Kecelakaan dia. Makanya, Bu, hati-hati, Bu. Ini ada sebuah cerita bagus, Bu. Kayak Imam Sudas itu, Bu. Itu ceritanya kan ibunya yang makan makanan, masih kecil kan, Bu. Makanan dia itu lari-lari di makanan itu, Bu. Diinjak-injak makanannya. Ibunya marah. Tapi doanya bagus, Bu. Keluar kamu, mudah-mudahan kamu jadi imam Masjidil Haram, katanya. Jadi sungguhan. Jadi kalau kita marah sama anak kita, Bu, hindari doa yang buruk. Kenapa? Karena keburukan anak kita itu bencana bagi kita. Ucapkanlah ucapan yang baik. Kenapa? Karena kebaikan anak kita itu akan menjadi tabungan bagi kita untuk menghadap Allah Subhanahu wa taala. Ada sebuah cerita, Bu. Ini cerita nyata. Ada seorang ibu punya anak satu. Melar sekali anaknya, Bu. Nakal sekali. Setiap pulang mesti malam. Kalau malam mesti mabuk. Mesti mabuk. Pulang pasti kondisinya mabuk. Setiap malam itu, Bu. Setiap malam. Setiap kali pulang, Bu, anaknya itu, Bu, ibunya itu ngusapi mukanya pakai air, Bu. Badannya yang kotor karena mabuk, Bu, sudah sempoyongan. Badannya yang kotor itu, Bu, dibersihkan sama dia. Bajunya diganti setiap malam, Bu. Sampai akhirnya ibunya itu sakit keras. Menjelang dia tapi ibu ini, Bu, selalu setiap kali ngusapi anaknya, Bu, selalu berdoa, mudah-mudahan kamu menjadi baik, Nak. Itu doanya. Mudah-mudahan kamu menjadi baik. Mudah-mudahan Allah memberimu petunjuk setiap hari, Bu. Suatu saat ibunya ini sudah sakit parah mau meninggal. Menjelang meninggal anaknya ini Bu, menunggui ibunya. Subhanallah, Bu. Ternyata ketika anak ini melihat ibunya sudah mau mati, nangis dan dia minta maaf kepada ibunya dan berjanji akan menjadi orang yang baik. Subhanallah, Bu. Ibunya meninggal, anaknya berubah menjadi orang yang sangat baik sekali. Jadi ibunya tidak pernah melihat kebaikan anaknya. Selama ibunya hidup hanya melihat apa? Keburukan anaknya. Pergaulan yang salah. Setiap malam mesti mabuk-mabuk. Ketika anaknya taubat, ibunya mati. Dan ini cerita nyata, Bu. Subhanallah, Bu. Setelah ibunya meninggal itu, Bu, anaknya itu orang yang sangat taat beragama. Sangat baik sekali, Bu. Oleh karena itu, Bu, kadang-kadang kita ketika kita berdoa baik, Bu, itu doa kita dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala kapan? Setelah kematian kita. Dan ini banyak terjadi, Bu. Jadi berapa banyak orang tua yang melihat anaknya buruk, tapi doa baiknya orang tua tidak pernah berhenti. Ketika ibunya meninggal, orang tuanya meninggal, anaknya masih rusak. Tapi subhanallah, beberapa saat setelah orang tuanya meninggal, anaknya taubat. Dan itu banyak sekali terjadi. Oleh karena itu, Bu, kita jangan bosan-bosan apa? Untuk meminta kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan bahkan ada, Bu, kalau cerita seperti ini, Bu, kalau kita sebutkan banyak sekali, Bu. Ada seorang ulama, Bu, punya anak yang sangat meler sekali, melernya setengah mati. Subhanallah, Bu. Tapi bapaknya ini, Bu, meskipun anaknya meler, tidak pernah berhenti berdoa untuk anaknya agar anaknya menjadi baik. Dinasihati, tidak tahu. Lama kelamaan bertahun-tahun, Bu. Setelah bertahun-tahun baru anaknya sadar, Bu. Akhirnya anaknya juga menjadi seorang ulama. Subhanallah. Oleh karena itu, Bu, doa itu senjata kita. Senjata kita. Bukan senjata terakhir, Bu. Senjata kita dari awal sampai akhir. Tidak ada senjata yang lebih ampuh daripada doa. Karena segala sesuatu itu, Bu, itu di bawah kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Cukup, Bu. Yang lain, Bu, mungkin?
Kalau tidak ada Bu nggih, sudah Bu? Insyaallah ini sudah masuk jam 5 Bu nggih. Kita akhiri taklim kita pada hari ini dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikian yang kajian di sore hari ini.